Aku boleh cerita di sini nggak? Aku tahu banyak dari teman-teman yang sengaja ataupun nggak sengaja mampir di channelku ini pasti punya banyak masalah yang jauh lebih berat dari apa yang aku rasain selama ini. Aku doakan apapun masalah teman-teman saat ini bisa segera menemukan jalan dan solusi terbaiknya ya. Awalnya aku ragu untuk bercerita di media sosial, terutama YouTube ini, karena aku nggak pandai untuk mengungkapkan apa yang sedang aku rasakan. Hingga pada suatu kondisi, aku benar-benar merasa sendirian, benar-benar merasa kesepian. Hanya ada aku dan Tuhan aja. Terus di mana keluarga dan teman-temanku saat itu? Mereka ada kok. Mereka ada dan selalu memberikan perhatian dan bantuan yang mereka bisa. Sayangnya, aku lagi-lagi gak bisa bercerita tentang apa yang sebenarnya aku rasakan. Sehingga perhatian mereka rasanya gak tepat sasaran. Salahku sih yang gak bisa menceritakan setiap duka yang datang. Tapi aku cukup yakin kok kalau bantuan yang mereka berikan tidak pernah sia-sia. Kalau menurut kalian, aku jahat gak sih? Karena selalu bersembunyi dan mengunci diri setiap kali badai datang menerpa hari-hariku yang sudah berantakan ini. Menurut teman-teman, aku jahat gak sih? Membiarkan mereka selalu menerka-nerka apa yang sedang aku rasakan. Aku gak cukup berani untuk menguliti setiap duka yang mengoreng di seluruh tubuhku. Apakah aku terlalu egois untuk menutupinya dari pandangan mereka? Selama ini aku merasa bercerita ataupun tidak bercerita, hasilnya akan sama aja. Sepertinya hal itu yang membuatku tumbuh menjadi manusia yang menggendong luka kemana-mana sendirian. Kemana-mana selalu membawanya dan menyembunyikannya. Menyembunyikan semua yang aku rasakan, semua duka yang aku terima selama ini di balik jubah senyuman palsu. Bahkan di sini, aku tidak ingin mereka menemukanku. Aku hanya ingin bercerita kepada mereka yang sebenarnya tidak terlalu mengenalku secara pribadi. Apakah aku keliru jika aku menyembunyikan channel ini dari keluargaku, dari teman-temanku? Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku masih hidup, entah dengan keadaan apapun yang aku rasain saat ini. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku tuh masih ada di bumi ini. Sejujurnya, aku juga heran kok dengan diriku. Kayaknya lukanya tuh nggak seberapa. Lukanya tidak tampak nyata adanya. Tapi kenapa rasanya pundakku mau patah menggendongnya selama ini? Sebenarnya apa sih yang aku rasain? Aku tumbuh dengan selalu mencari solusi dari setiap resahku sendiri. Ketika aku dirundung, ketika aku dilecehkan, ketika aku diremehkan, ketika aku disepelekan, aku selalu pulang ke rumah dengan diam, menyimpannya rapat-rapat. Aku gak tahu gimana harus meminta tolong. Selama ini aku tahu hanya diam dan menerima semuanya. Dulu ada salah satu teman dekatku ketika SMP sering bilang kalau aku terlalu dewasa dibandingkan dengan teman sebaya lainnya. Padahal yang aku lakukan hanyalah menerima tanpa banyak protes, meskipun aku tahu bahwa aku bisa dan aku boleh untuk menolak bahkan memberontak. Sampai saat ini aku tidak pernah benar-benar bercerita kepada keluargaku. Mereka juga bisa dihitung jari berapa kali mereka menanyakan keadaanku. Sedihnya, aku juga sering melewatkan panggilan telepon dari ibu. Yang bisa jadi, mungkin dalam setahun itu hanya 2 atau 3 kali panggilan telepon darinya. Selama ini, aku menghabiskan banyak waktu untuk mencari kesalahanku,
dan juga mencari cara untuk memperbaikinya. Entah bagaimana, semakin aku berusaha untuk menyembuhkan diri, kok rasanya aku semakin menjauh dari diriku sendiri. Berulang kali aku mencoba untuk menemukan siapa diriku sebenarnya, apa yang aku mau, jalan mana yang ingin aku lalui, dengan siapa aku ingin menghabiskan waktu. Tapi yang aku temukan hanyalah diri sendiri yang menatap kosong ke dalam ruang gelap yang tidak berpenghuni. Boleh nggak temanin aku? Boleh nggak temani aku untuk menemukan diriku sekali lagi dengan berinteraksi melalui channel ini, dengan cara saling berbagi keluh dan kesah, berbagi resah yang menghantui selama ini. Mungkin aku tidak memiliki banyak dampak apapun buat hidup teman-teman, tetapi dengan saling mendengarkan dan menganggap keberadaan kita ada, setidaknya sudah cukup menjadi alasan untuk tetap berusaha dan terus berjalan ke depan. Aku ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menemaniku memulai lembaran baru. Semoga kamu juga segera menemukan tempat nyaman untuk sekedar mengistirahatkan badan dari lelahnya rutinitas harian selama ini ya. Mari kita bertemu lagi di episode narasi sunyi selanjutnya. Dan tetap saling menguatkan ya. Sampai jumpa.